البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Halaman 238, yang punya kitab diperhatikan baik-baik. Qala al-mu'allifu asbahullah makruhatus shalah, perkara-perkara yang dimakruhkan dalam salat. Setelah kita membahas seputar sujud sahwi pada pertemuan yang telah lalu, kemudian beliau sekarang menyebutkan di sini makruhatus shalah, perkara-perkara yang dimakruhkan dalam salat. Perkara-perkara yang dimakruhkan dalam salat. Naam. Kata beliau, wa yukrah fis salati iltifatun yasirun, dan dimakruhkan di dalam salat menoleh dengan tolehan yang sedikit. Paham ya? Menoleh sedikit ini makruh hukumnya, kecuali ada hajah kebutuhan yang harus, misalkan dia anaknya bermain-main dengan permainan yang berbahaya misalkan, bahkan dia pergi pun boleh mengambil barakallahu fikum anaknya tadi. Kita lihat di sini. Wa raf'u basarihi ilas sama', dan juga mengangkat pandangannya ke langit. Salatnya gini dia, Allahu Akbar. Ternyata dia apa? Mengamati cicak atau yang semisalnya ke arah atas, itu makruh hukumnya. Naam. Kemudian wa salatuhu ila suratin mansubah, dan salatnya seperti apa? Bentuk sesuatu yang ditancapkan ini. Ini juga enggak diperbolehkan. Tangannya sedekat. Paham ya? Kalau cuma seperti tiang gini, salatnya seperti orang Syiah. Syiah tangannya gini. Allahu Akbar, tangannya gini tangannya. Paham ya? Kalau ahlu sunnah dan juga segenap kaum muslimin yang berseberangan dengan Syiah Rafidhah atau yang semisalnya, salatnya sedekat. Paham ya? Naam. Au ila wajhin adami, atau salat menghadap wajah orang. Paham maksudnya? Ada orang lagi duduk menghadap ke sana, antum salat di depannya, antum jadikan sutrah dia, tapi berhadapan. Belum. Ini juga makruh hukumnya. Jadi kalau antum jadikan sutrah ya orangnya posisi membelakangi antum ya. Kalau posisi dia lagi menghadap ke antum salat tak jadikan sutrah ya. Antum berhadapan dengan orangnya, itu makruh. Paham ya? Naam. Wastiqbalun narin walau sirajan, dan juga makruh hukumnya menghadap ke api walaupun itu adalah semacam pelita. Lilin dinyalakan, itu makruh hukumnya kalau antum taruh di depan antum persis. Paham ya? Jadi naruhnya kalau seandainya lampu mati ya mungkin di pinggir, di pojokan untuk penerang saja. Tapi kalau antum meletakkan barakallahu fikum api atau pelita ya. Semacam lilin dinyalakan, itu ditaruh di depan persis, antum salat menghadap api, itu makruh hukumnya. Dikhawatirkan ada apa? Unsur tasyabbuh dengan orang-orang penyembah api. Paham ya? Barakallahu fikum. Kita lihat sini. Waftirashu dira'aihi fis sujud, dan membentangkan kedua lengan bawah di dalam sujud seperti ini. Sudah kita lewati kemarin. Ada unsur tasyabbuh dengan apa kemarin? Kalb, dengan anjing. Jadi kalau salat, terutama salat subuh, ingat-ingat, atau salat-salat yang lainnya, secapek apapun jangan antum sandarkan lengan bawah ke lantai atau ke tanah gini. Angkat. Kalau capek ininya boleh antum tumpukan nih, paha tidak masalah. Tapi kalau antum sandarkan ke barakallahu fikum, antum sandarkan atau antum rebahkan ke
lantai atau ke tanah seperti ini, itu nanti ada unsur tasyabuh dengan apa? Kalb, dengan anjing. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, la yabsutu ahadukum dira'ihkan bisadil kalb. Janganlah salah seorang di antara kalian membentangkan kedua lengannya seperti membentangkannya anjing. Antum lihat anjing bagaimana kalau posisi duduk atau terkadang lagi santai anjingnya. Bagaimana? Mirip, tangannya dibentangkan, ditempelkan ke barakallahu fikum, tanah atau ke lantai. Jangan, tapi diangkat ketika sujud. Biasanya kalau sholat subuh atau capek itu orang ada bermudah-mudahannya. Jangan bermudah-mudahan. Anjing bayangkan. Paham ya, serupa dengan anjing. Kita harus berpikir, oh berarti harus semangat menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, wala yadkhul fiha wa huwa hakin au haqib au bi hadratit ta'amin yastahihi bal yuakhiruha walau fatatul jamaah. Penting ini, perhatikan baik-baik. Tidak boleh masuk barakallahu fikum pada salat dalam keadaan dia hakin atau haqib, artinya menahan kencing atau menahan BAB. Paham ya? Menahan buang air besar atau menahan kencing, enggak boleh antum masuk. Allahu Akbar. Biasanya kan ekspresinya itu apa istilahnya kan biasanya orang menahan kencing atau menahan BAB lain wajahnya. Enggak percaya buktikan. Buktikan bukan ketika salat ya. Ketika selain salat kan melihat kalau orang menahan kencing atau menahan BAB enggak tenang dia, pikirannya tercampur. Paham ya? Oleh karena itu ketika posisi dia memulai barakallahu fikum memulai salat tadi itu, upayakan apa? Upayakan dia tidak posisi apa? Dalam keadaan menahan BAB atau tidak pula dalam keadaan menahan apa? Menahan kencing. Karena apa? Karena nanti fokusnya itu kurang fokusnya ya. Barakallahu fikum seperti itu. Ayo ikhwan fi din azza wa jalla. Tapi bagaimana caranya? Ya dikeluarkan terlebih dahulu. Diselesaikan urusannya terlebih dahulu baru masuk ke salat bersama jamaah tadi itu. Kemudian berikutnya dari hakin sama hakib mirip ya, artinya menahan. Menahan apa? Menahan kencing atau menahan BAB tadi itu. Kita lihat sini. Dan juga tidak boleh juga masuk dalam salat tersebut dalam keadaan makanan sudah dihadirkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la salata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'ul akhbathan. Artinya apa? Tidak sempurna pahala salat seorang dalam keadaan dia apa? Posisinya apa? Makanan sudah dihadirkan, siap makan, siap untuk nikmati, kemudian tidak pula ketika posisi dia menahan dua perkara, menahan kencing, menahan BAB. Untuk masalah makanan barakallahu fikum, kapan suatu makanan kita lebih mengedepankan makanan itu daripada salat jamaah tadi itu? Ketika makanan sudah siap dihidangkan, siap dimakan, khawatir kalau ditunda nanti imar rusak makanannya. Paham ya? Kalau Indomie atau mie biasanya meduk lah istilahnya ya, menjadi apa? Istilahnya apa? Mie-nya itu nanti rusak atau semisalnya itu segera. Itu pertama. Kedua, para ulama telah memberikan alasan kenapa sebabnya kok dilarang sholat dalam keadaan makanan sudah dihidangkan. Kenapa kok dilarang sholat dalam keadaan seperti itu? Karena khawatirnya mengganggu pikirannya. Posisi antum bertamu, makanan sudah siap hidang, sudah siap untuk dinikmati, paham ya? Tiba-tiba datanglah azan. Dan enggak memungkinkan saat itu kalau seandainya makanan ditinggal. Maka laksanakan dulu, nikmati dulu agar nanti ketika sholat itu apa? Pertama, tidak terganggu dengan memikirkan makanan tadi itu. Kedua, makanan tadi tidak rusak. Paham ya? Makanan tadi tidak rusak. Posisinya karena apa? Karena ditinggal lama. Sampai-sampai beliau mengatakan bahkan boleh mengakhirkan sholat tersebut walaupun sampai meninggalkan jamaah, bayangkan. Ini kalau posisi makanan sudah dihidangkan ya, tapi kalau bikin Indomie dulu, bikin masak nasinya dulu, masak airnya dulu, berarti belum hadir makanannya. Lafaz hadrah itu berarti sudah hadir siap untuk apa? Dinikmati. Itu enggak boleh. Kenapa? Karena dikhawatirkan mengganggu apa? Mengganggu konsentrasi di dalam salatnya. Barakallahu fikum. Itu tujuannya Rasulullah SAW memberikan arahan seperti ini. Fungsi dan tujuannya adalah apa? Agar ketika sholat itu konsentrasi penuh, fokus,
menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang salat menahan kencing, orang salat menahan BAB. Antum tahu sendiri bagaimana? Enggak tenang rasanya. Salatnya gerak-gerak gini, paham ya? Nah, barakallahu fikum, atau intinya lain. Upayakan selesaikan terlebih dahulu baru masuk ke dalam salat. Naam. Kemudian juga sama tadi ya, ilahnya sama. Kenapa Rasulullah melarang salat dalam keadaan makanan sudah dihidangkan? Karena khawatir mengganggu pikirannya juga. Wah, tadi kelihatannya enak makanannya ya. Hangat-hangat, kemudian lauknya pun juga mantap misalkan. Jadi dia salat malah mikir makanan, khawatirnya itu. Apa? Tujuannya na barakallahu fikum atau illah alasan. Nah, kenapa larang untuk sholat dalam keadaan ketika makanan hadir tadi itu. Wa yukrah masul hasa, dan juga dimakruhkan memegang kerikil-kerikil kecil. Sholat sambil main kerikil misalkan. Sesuatu yang kecil gini, ambil gini-gini mainan gini, ini makruh hukumnya. Paham ya? Karena sholat menghadap siapa? Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Upayakan ketika dia sholat ya fokus. Nah, konsentrasi menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya wa tasbiqu asabi'ihi. Na'am. Dan tasbih seperti ini. Paham ya? Tasbih seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Apa istilahnya ini, wala bahasa Indonesianya ini? Apa ya istilahnya ini? Tasbih surahnya seperti ini. Paham ya? Naam. Dan juga dimakruhkan tasbih jari jemarinya wa'timaduhu ala yadayhi fi julusin. Nah, dan juga apa? Dimakruhkan juga apa? Bersandar di atas kedua tangannya ketika duduk. Paham ya? Ini posisinya barakallahu fikum. Ketika dalam salat dia diharamkan taruhlah gini. Sami Allahu liman hamidah. Paham ya? Jadi dia enggak lurus gini, malah gini tangannya. Paham ya? Upayakan gini atau gini dihindari, lurus. Paham ya? Lurus. Naam. Kemudian barakallahu fikum jazakumullah, ketika duduk, taruhlah duduk di antara dua sujud. Allahu akbar, duduknya dia tangannya seharusnya di mana? Letaknya di paha, ya kan? Tapi dia malah di belakang gini. Paham ya? Jadi sholat tapi kelihatannya santai gitu ya. Nah, barakallahu fikum itu juga termasuk perkara yang dilarang. Walaupun enggak sampai batalkan sholat, tapi hukumnya makruh. Naam. Kemudian berikutnya wa lamsu lihyatihi, dan juga dimakruhkan mengusap-usap atau na barakallahu fikum memegang-megang jenggotnya kalau tanpa ada alasan yang syar'i. Taruhlah ada semut, ada yang misalnya diginikan enggak masalah, ada kotorannya, tapi kalau dikit-dikit gini kebanyakan itu malah dimakruhkan. Ayo kita lihat lagi. Wa atsu sya'rihi, dan juga menggelung rambutnya. Yang rambutnya panjang diuraikan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kecuali wanita. Itu sudah disebutkan para ulama, kecuali wanita. Kalau wanita boleh. Kalau laki-laki rambutnya gondrong misalkan, gondrong desa, paham ya? Barakallahu fikum. Itu ya upayakan ketika sholat jangan dikucir rambutnya. Jangan digelung, uraikan. Nah, barakallahu fikum. Jadi larangan tersebut ternyata para ulama telah menyebutkan hatta ketika di dalam sholat atau di luar sholat untuk laki-laki. Karena ada unsur tasyabbuh dengan wanita juga ada untuk mengikatnya itu ya. Walaupun sebagian mereka mengatakan larangan tersebut ketika sholat saja. Tapi yang rajih wallahu alam, ketika sholat atau di luar sholat untuk laki-laki, barakallahu fikum, diupayakan tidak menggelung rambutnya. Paham ya? Diuraikan. Nah, dan itu pun kalau perempuan kan bebas, kalau perempuan ya mau sholat atau enggak sholat enggak masalah, diikat rambutnya tidak masalah. Tapi kalau laki-laki, barakallahu fikum, rambut paling panjangnya sepundak saja. Itu yang kalau seandainya mau mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau pun tidak panjang terus, kadang panjang, kadang pendek. Nah, kemudian termasuk salah satu ciri-ciri dan sifat cara sisirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau apa? Nah, barakallahu fikum, disebutkan dalam suatu riwayat itu, belah tengah. Paham ya? Kanan, kiri. Kanan, kiri. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat di sini. Na'am barakallahu fikum. Ini masih ma'tuf kepada sebelumnya ya. Wa kaffu thawbih, dan juga dilarang melipat pakaiannya. Melipat. Dilinting lah istilahnya bahasa Jawa, dilinting. Jadi kalau antum punya pakaian, diupayakan diloskan, diuraikan, jangan
Nah, barakallahu fikum dilipat tadi itu. Faham maksudnya ya? Itu hukumnya makruh. Celana masuk dalam kategori ini juga ya, karena celana juga pakaian. Nah, jadi upayakan semuanya sudah terkondisikan sehingga posisinya salat tenang. Wa in tasa'aba, kalau ternyata dia menguap, ingat-ingat menguap, banyak orang yang lalai nih, menguap jelaskan aja, wah gitu. Paham ya? Salat enggak salat sama aja, tapi jangan. Itu termasuk apa? Bermudah-mudahan setan masuk. Masa orang senang setan masuk dalam tubuhnya? Kalau orang berpikir, wah anak enggak mau lah, tutup. Paham ya? Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih sallallahu alaihi wasallam, "Idza tasa'aba ahadukum falyakdzim mastata'." Apabila salah seorang di antara kalian, nah barakallahu fikum, menguap, maka tutuplah semampunya. Paham ya? Tahanlah semampunya. Kalau antum mampu menahan tanpa menutup boleh. Paham ya? Nahan ini kan bisa, nahan kan bisa kan? Tapi kalau enggak mampu pakai tangan. Nanti jelaskan nanti, dan hadisnya juga sahih. Paham ya? Mengenai hal tersebut. Kenapa? Fa idza qala dhahika syaitan. Kalau dia sampai mengeluarkan ucapan atau suara itu setan tertawa. Dalam riwayat yang lain, fa inna syaitana yadkhul. Sesungguhnya setan apa? Masuk. Paham ya? Yang seperti ini perlu diperhatikan baik-baik, terutama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adab yang seperti ini pun Rasulullah sudah mengajarkannya. Kalau menguap ditutup. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kalau enggak mampu menahannya. Jangan cuma santai-santai diloskan kemudian suarakan biar apa? Biar viral. Biar terkenal gitu ya. Allahul musta'an. Jangan. Tutup. Ini pun juga di dalam salat posisinya apa? Ada hadis khusus, yaitu mengenai hal ini, yaitu apabila menguap di dalam posisi dalam salat, maka hendaknya dia menutup semampunya, menahan semampunya. Wa in tasa'aba kadzama mastata'. Kalau seandainya dia menguap, maka hendaknya dia menahan semampunya. Nahan semampunya itu belum pakai tangan, belum pakai kain, ya ditahan pakai mulut sendiri semampunya. Fa in ghalabahu, tapi kalau terkalah itu kan maksudnya itu enggak kuat nahan. Paham ya? Wada'a yadahu fi famih, letakkan tangannya pada mulutnya. Paham ya? Ini meletakkannya serius, jangan untuk main-main. Paham ya? Serius ini, pukul ini ya. Benar-benar tertutup itu loh. Jangan membuka pintu atau peluang setan masuk itu loh. Paham ya? Ini kan berkaitan masalah diri kita kan, bukan orang lain. Jadi mau enggak mau, karena ini adalah ajaran Rasulullah, ya kita contoh. Paham ya? Upayakan ingat-ingat terus. Kadang orang kan lupa, menguap santai aja dia. Paham ya? Diluaskan santai, kadang sampai besar sekali itu ya. Nah, barakallahu fikum, siap insyaallah ini ya. Upayakan tidak ada lagi yang seperti itu, ingat-ingat. Nah, kita lihat lagi di sini. Kata beliau, wa yukrah taswiyatut turab bila udrin. Dan juga dimakruhkan meratakan tanah tanpa udzur. Paham belum? Contohnya, nah, posisi di lantai, ya mungkin agak kotor lah, antum ratakan gini, antum bersihkan pakai tangan. Kalau tanpa udzur, paham ya? Itu enggak diperbolehkan. Tapi kalau mengganggu, kadang kan ada orang yang sensitif, dahinya atau keningnya sensitif, kalau kena tanah langsung istilahnya langsung membekas atau langsung sakit, itulah alergi lah dengan tanah-tanah itu ya. Boleh bersihkan, enggak masalah. Paham ya? Tapi kalau posisi enggak ada udzur, dibersihkan situ, dibersihkan sini, itu makruh hukumnya sampai selesai salat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Wa yaruddul mar baina yadayhi walau bidaf'ih adamiyan kana al-mar aw ghairuhu fardan kanat as-salatu aw naflan. Ini juga termasuk yang berikutnya, termasuk adab yang berikutnya. Dan hendaknya menolak orang yang lewat di hadapannya, di depannya maksudnya ya. Walaupun yang lewat tersebut adalah apa? Nah, barakallahu fikum, adalah manusia atau yang lewat itu adalah selainnya. Nah, barakallahu fikum, yang lewat manusia atau hewan kalau memungkinkan ditahan. Paham ya? Karena apa? Karena nah, barakallahu fikum, nanti akan datang hadis yang sahih juga dan sudah antum lewati juga, sampai-sampai disebutkan dalam hadis itu kalau seandainya melewati orang di depan salatnya, sungguh berdiri selama 40 itu lebih aku cintai. 40 itu bisa 40 tahun, 40 hari, yang jelas menunjukkan bahwasanya benar-benar berhati-hati, jangan lewat depan orang salat. Paham ya? Nah, kalau lewat depan sutra bagaimana?
Sutrahnya di sini, dia di depannya, enggak masalah. Yang dilarang itu apa? Antara sutrah tadi dan antara orang yang salat tadi itu. Naam, kita lihat lagi. Barakallahu fikum. Kemudian baik itu salat wajib maupun salat sunnah, fardhon, naflan. Fa in aba, kalau ternyata orang tadi ditolak gini, dihalang-halangi enggak mau, falahu qitalu, boleh memeranginya. Ingat-ingat, memerangi ini maksudnya bagaimana kemarin? Maksudnya menolak, menahan dengan agak keras. Bukan dia sengaja bawa pisau, kemudian begitu ada orang ditolak orangnya langsung ditusuk misalkan, itu mah enggak boleh. Maksudnya itu apa maksudnya itu? Maksudnya taruhlah antum menahan agak keras, ternyata dia punya penyakit jantung, geblak gitu, meninggal dunia, antum enggak berdosa. Paham belum? Tahan gini, nekat dia. Gini lagi, nekat. Ini langsung kaget dia. Jatuhlah dia meninggal dunia orangnya. Berdosa enggak yang nahan tadi? Enggak berdosa. Kenapa enggak berdosa? Karena posisi dia memang diperintah oleh syariat. Ya enggak? Nah, diperintahkan oleh syariat, dia enggak berdosa, enggak perlu tanggung jawab. Posisi dalam salat seperti itu karena dia menahan agar orang enggak lewat, dia nekat itu loh. Fal yuqatilhu dalam hadis itu. Maka bunuhlah dia. Bunuh di sini bukan berarti sengaja membunuh, enggak, maksudnya ditahan secara kuat, secara semaksimal mungkin. Kalau ternyata dia meninggal dengan perbuatan kita tadi itu, kita enggak apa? Enggak mendapatkan barakallahu fikum hukuman karena diperintahkan oleh syariat. Mahum salah ya? Fahami baik-baik ini ya? Naam. Kita lihat lagi. Walau masya yasiran. Walaupun dia berjalan sedikit, lewat sedikit. Itu upayakan apa? Barakallahu fikum, tetap diupayakan jangan. Wa yuharram al-murur bainal musalli wa bainas sutratih, dan diharamkan melewati antara orang yang salat dan antara sutrahnya. Di belakang sutrah enggak masalah. Ketika depan di antara sutrah dan orang yang salat tadi haram. Tahan. Kalau anak kecil bagaimana? Semampunya. Kalau anak kecil sudah istilahnya sudah mumayyiz. Paham ya? Kalau sudah dewasa jelas ya. Kalau anak kecil yang belum mumayyiz itu enggak paham. Antum tahan gini mana? Diganduli tangannya kadang. Ya enggak? Antum tahan gini malah tangan antum digandulin. Kamu kadang malah dimainin gitu ya. Barakallahu fikum. Tapi yang jelas kita berupaya semaksimal mungkin. Yang sudah paham untuk ditahan. Wa baina yadayhi illam yakun lahu sutrah, dan kalau seandainya dia enggak ada sutrah, lewat di depan antum tahan juga. Kapan ini kasusnya enggak ada sutrah? Antum taruhlah masbuk, terlambat salat di masjid jami', masjid besar, antum shaf yang keempat. Berada shaf yang keempat. Paham ya? Berada di shaf yang keempat, kemudian ternyata mereka sudah selesai duluan pada pergi. Jarak antara antum dengan tembok shaf depan jauh. Antum enggak perlu jalan-jalan. Kalau jauh enggak perlu jalan-jalan. Cukup berhenti di situ salat. Nah, ketika antum posisi salat tanpa sutra, ada orang lewat di depan antum, kok antum bisa nahan, tahan. Itu maksudnya. Tapi kalau jarak antara antum dengan tembok atau sutra dekat, maka boleh selangkah dua langkah tidak masalah. Tapi kalau sampai berlangkah-langkah sampai berjalan, itu nanti dilarang karena dikhawatirkan apa? Merusak hayat salat. Paham ya? Nah, kalaupun bisa mampu geser kanan, kiri, maju ke depan dilihat dulu. Kalau jauh enggak usah. Cukup dia berdiri di situ, selesaikan. Berikutnya. Na'am barakallahu fikum. Wa baina yadayhi illam yakun sutrana. Wa lahu qatlu hayyatin wa aqrabin wa qamlatin. Masyaallah. Boleh bunuh ular. Boleh bagi dia bunuh ular, bunuh kalajengking, bunuh apa kutu. Paham ya? Nah, posisinya antum lagi salat ternyata ada kutu gigit di sini. Di bagian apa? Lengan. Antum bunuh gini. Ganggu kan? Enggak masalah, nyamuk misalkan. Antum lagi salat posisinya biasanya salat maghrib itu ya, banyak nyamuk itu kan. Kalau antum digigit, antum bunuh enggak masalah kalau antum posisinya merasa terganggu. Kadang kan nyamuk kan tahu sendiri bagaimana gigitannya kan? Gigit gatal itu istilahnya ya. Naam, diperbolehkan membunuh ular, membunuh kalajengking, membunuh kutu. Wa ta'dilu thawbin, merapikan pakaian. Maksudnya bagaimana? Maksudnya taruhlah pakaiannya, sarungnya lepas misalkan. Kalau sarung lepas kan nanti khawatirnya apa? Mengganggu salatnya, boleh dinaikkan. Itu maksudnya ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian petinya jatuh, boleh diambil untuk pakai lagi enggak masalah. Paham ya? Surbannya jatuh, boleh dia rapikan kembali enggak masalah. Nah, kata beliau ini masih ma'tuf ya. Naam, wa ta'dilu thawbin wa imamatin, boleh merapikan, meluruskan pakaian atau surbannya. Wa hamlu syai'in wa wad'ihi. Nah, wa hamlu syai'in wa wad'uhu,
Boleh juga membawa sesuatu dan meletakkannya. Contohnya, apa contohnya? Gendong anak kecil. Antum suatu ketika punya anak atau di antara kita punya anak, diajak sholat misalkan. Kadang kita gendong, kita naikkan, kita turunkan, itu enggak masalah. Paham ya? Tidak masalah karena Rasulullah SAW juga pernah melakukannya ya. Nah, berikutnya. Allahul musta'an, dan lihat berikutnya kata beliau, walahu isyaratun biyadin wa wajhin wa ainil hajah. Boleh mengisyaratkan dengan tangan atau wajah atau mata kalau dibutuhkan. Anaknya di depannya. Wah, anaknya main-main barang yang berbahaya lah, pisau atau api atau yang semisalnya, antum posisi sholat gini. Anak antum melihat apa? Melihat antum boleh. Paham ya? Maksudnya isyarat ini enggak masalah selama apa? Ada keperluan atau hajah. Paham ya? Karena ada hajah tadi itu yang mengingatkan. Nah, maksudnya nih ya, kalau enggak paham baru antum jalan ngambil dia atau ngambil barang yang berbahaya tadi itu. Naam. Jadi isyarat dengan mata, dengan wajah atau dengan barakallahu fikum tangan tadi kalau dibutuhkan tidak masalah. Wala yukrah assalam 'alal musalli. Dan tidak dimakruhkan mengucapkan salam atas orang yang sholat. Ada orang sholat, antum lagi masuk masjid, assalamualaikum. Paham ya? Walahu radduh bil isyarat, tapi dia menjawabnya dengan isyarat. Isyaratnya bagaimana isyaratnya? Gini atau bagaimana isyaratnya? Atau ini? Paham ya? Antum lagi sholat, ada orang salam, assalamualaikum. Atau bagaimana isyaratnya? Coba siapa yang tahu isyaratnya bagaimana isyaratnya? Yang pernah dipelajari dulu gimana isyaratnya? Isyaratnya gini atau gini atau gini atau bagaimana isyaratnya? Ayo bismillah. Antum? Gimana isyaratnya? Antum? Gini atau gini? Paham ya? Gini atau gini? Kalau terlalu tinggi jangan gini apalagi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Yang jelas isyarat-isyarat yang bisa memahamkan orang yang salam tadi. Kalaupun seandainya dia enggak mengisyaratkan, nunggu selesai sholat baru dia jawab, enggak masalah. Paham ya? Seperti itu. Nah, itu sudah dibahas para ulama ya. Syekh Muhammad Hizam juga membahasnya. Wa yaftah ala imamih idza tajja alaihi. Boleh mengawali untuk imamnya kalau imamnya gemetaran, menggigil, gemetaran, barakallahu fikum atau yang semisalnya, boleh dia mengawali. Dia mau baca Al-Fatihah, gemetaran dia, enggak keluar suaranya gitu loh. Langsung diingat di belakang, alhamdulillahirabbil alamin. Paham ya? Contohnya seperti itu. Irtajja itu maksudnya itu gemetaran, menggigil. Biasanya orang gemetaran, menggigil, demam panggung misalkan itu kan enggak keluar suaranya. Paham ya? Nah, seperti itu. Au ghanita, atau dia keliru. Ya, dibenarkan maksudnya bagaimana? Kalau dia enggak tahu bacaannya, kemudian makmumnya ada yang tahu, meluruskan. Wa inna ba'u syai'un bi salatih sabbaha rajulun wa safaqati imra'atun. Artinya apa? Kalau ternyata dia ingin mengingatkan sesuatu di dalam salatnya, imam tadi itu yang keliru, kalau laki-laki tasbih subhanallah. Paham ya? Kalau perempuan tepuk tangan. Paham ya? Tepuk tangannya bagaimana? Atau bagaimana? Alhamdulillah. Ketika mengingatkan imam yang keliru kan laki-laki subhanallah. Kalau perempuan menepuk tangannya, bagaimana tepuk tangannya gini? Atau bagaimana? Yang sudah kita lewati kemarin. Ayo gini aja. Paham ya? Paham ya? Bukan itu ya. Karena kalau tepuk tangan yang seperti itu hayahnya, paham ya? Kicauan, berkicau atau apa istilahnya bersiul, tepuk tangan itu kan perilaku amalan orang-orang Yahud ketika ibadah mereka. Ibadah mereka itu cuma itu. Bersiul, tepuk tangan. Nah, tepuk tangan di sini wanita ketika mengingatkan imam bukan tepuk tangan seperti ini. Paham ya? Nah, tepuk tangan menepuk tangannya gini. Paham ya? Nah, posisinya seperti itu. Kita lihat lagi. Barakallahu fikum, kata beliau, perhatikan baik-baik. Wa in badarahu busaqun aw mukhatun. Kalau ternyata tiba-tiba keluar apa? Ludah atau ingus. Ludah atau ingus, perhatikan baik-baik. Dahak gitu ya atau ingus. Wa huwa fil masjid. Dalam keadaan dia di masjid. Nah, dalam keadaan dia di masjid. Basaqa fi thawbihi.
maka dia meludahkannya di pakaiannya. Karena enggak mungkin untuk meludah di granit seperti ini atau karpet. Paham ya? Nanti kotor semuanya, apalagi samping antum ada orang misalkan, kena ludahnya nanti. Paham ya? Adab meludahnya itu bukan kanan, bukan depan tapi kiri. Itu pun melihat apa? Si konpet. Kalau ada orang ya jangan antum meludah ke situ. Kalau posisinya tanah mungkin, karena zaman saat itu Rasulullah masjidnya apa? Masih tanah campuran pasir itu ya, sehingga ketika meludah ke kiri bisa ditimbun dengan apa? Dengan tanah atau pasir itu. Tapi kalau sekarang zaman-zaman yang penuh dengan modern ini ya, ada karpet, ada granit, antum meludah, kalau meludah ke karpet kotor, meludah ke granit juga kotor. Kemana arahnya? Kalau perlu ke pakaian antum atau antum membawa semacam tisu. Maksudnya ya, itu adabnya, tapi arahnya ke kiri, bukan ke depan ini, bukan ke kanan. Bukan apa? Kanan juga. Kita lihat. Biar tambah jelas. Na'am barakallahu fikum, dalam keadaan dia di masjid maka dia meludahkan di pakaiannya, wa fi ghairil masjid an yasari. Kalau di selain masjid maka di samping kirinya. Paham ya? Kalau selain masjid samping kirinya, tapi kalau di masjid posisinya karena biar enggak mengotori tadi, intinya di pakaiannya walaupun taruhlah menghadap tidak masalah karena posisinya tidak apa? Tidak ke bawah ya. Nah, tisu atau semisalnya enggak masalah. Tapi kalau di selain masjid, di tanah misalkan, tanah pasir misalkan, kiri. Ini pun melihat apa? Melihat samping kiri kita bagaimana, ada orang atau tidak. Kalaupun ada, ya tidak terlalu berlebihan sehingga mengena saudara kita, tapi secukupnya. Nah, kita lihat di sini. Wa yukrah an yabsuq qadamah aw an yaminih, dan juga dimakruhkan meludahkan barakallahu fikum ke dua telapak kakinya atau ke arah kanannya. Jadi arahnya tadi ingat-ingat, kiri kalau selain masjid. Nah, kalau di dalam masjid dia bawa kain atau semisalnya, silakan. Kan arahnya ke kain ya. Naam. Wa tukrah salatu ghair ma'mumin ila ghair sutrah. Dan dimakruhkan salat selain makmum kepada selain sutrah, selain makmum ya. Kalau makmum enggak perlu pakai sutrah lagi. Kenapa? Sutrahnya makmum itu ya sutrahnya imam gitu loh. Jadi enggak perlu makmum. Ada orang kalau antum misalkan dari makmum, ada orang lewat depan antum gini-gini kan enggak paham berarti antum. Gagal paham. Antum salat makmum, imam antum sudah ada. Kok ada orang lewat depan antum kok antum gini-gini kan? Paham ya? Gini kan berarti enggak paham antum. Paham ya? Kenapa? Karena makmum sutrahnya imam. Imam sudah punya sutrah, makmum enggak perlu bikin sutrah. Kecuali kalau makmumnya masbuk, sudah selesai dia mau melanjutkan, barulah dia mencari sutrah atau sedapatnya yang dekat situ. Paham ya? Seperti itu. Naam. Kita lihat sini. Barakallahu fikum, kata beliau, walau lam yakshamaran min jidarin aw syai'in syakhisin kaharbah aw ghair dzalik misal akhiratur rahl. Naam. Kalaupun seandainya dia tidak khawatir ada orang lewat, paham ya? Maka hendaknya dia menjadikan sutrah, baik tembok atau sesuatu yang berdiri, seperti tombak, harbah tombak ya, tombak kecil itu, atau yang selain itu, atau muakhiratul rahl. Muakhiratul rahl itu pelana yang biasanya didudukin ketika di atas kuda itu. Paham ya? Biasanya di atas kuda itu ada pelana, bukan celana ya, pelana. Tahu pelana antum? Biasanya di atas kuda itu kan ada sesuatu yang ditaruh di atas apa? Barakallahu fikum, punggungnya itu ya. Kemudian kalau sudah selesai bisa diangkat, ditaruh lagi. Nah itu enggak masalah, itu sesuatu yang berdiri. Berdiri diketahui itu sutrah. Untuk masalah tipis dan panjangnya para ulama telah menyebutkan untuk batasan secara nas. Seperti Al-Imam Syaukani rahmatullahi alaihi mengatakan intinya apa? Diketahui itu sutrah. Ada yang mengatakan mereka nisfud dira', paham ya? Atau sulusud dira' atau sepertiga apa? Sepertiga. Barakallahu fikum, hasta, paham ya? Intinya apa? Orang tahu kalau itu sutrah. Untuk masalah tipisnya juga sama. Orang tahu itu sutrah tidak masalah. Tapi kalau seperti contohnya pena atau spedol itu ya, atau tarol itu ya, orang tahunya bukan sutrah, tendang sama dia nanti. Paham ya? Jadi bikin sutrah harus paham. Kita lihat, kalau garis bagaimana? Pendapat yang rajih enggak boleh garis. Itu hadisnya lemah. Syekh Muhammad Hizam telah membahas mengenai hadis tersebut, hadisnya lemah. Wah, enggak sesutrah nih, garis, seret. Enggak bisa. Namanya hadisnya lemah ya. Kalau hadis lemah tidak bisa dijadikan hujjah. Kalau enggak ada sutrah, udah diam situ aja udah. Paham ya? Kita lihat sini.
Barakallahu fikum wa yusan an yadnuwa minhal, dan juga disunnahkan untuk mendekat sutra. Paham ya? Naam. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutra wa yadnu minha." Ini pendapat mengatakan sunnah karena ada perselisihan silang pendapat di antara para ulama. Naam, di antaranya ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Syekh Muhammad Izam cenderung mengatakan apa wajib dengan dalil yang ini. Hukum asal perintah apa? Lil wujub. Paham ya? Hukum asal perintah apa? Lil wujub. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutra wa yadnu minha. Apabila salah seorang di antara kalian salat, maka hendaknya dia salat menghadap ke sutra dan mendekat dari sutra tersebut. Mendekat ke sutra tersebut. Wa yanharif anha yasiran. Nah, barakallahu fikum, dan agak berpaling dari sutra tersebut sedikit. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya enggak dekat sekali, enggak nempel gitu, agak menjauh dikit. Paham ya? Sampai-sampai para ulama menyebutkan dengan istinbat dalil hadis yang sahih, kalau ketika dia sujud itu apa? Antara kepala dia dengan sutra tadi itu mamarusah, yaitu kambing bisa lewat. Paham ya? Seperti itu. Nah, menunjukkan bahwasanya enggak dekat sekali gitu ya. Nah, itu kalau tentunya kalau tempatnya memungkinkan. Wa in ta'adzara, nah ini yang pendapat yang lemah. Wa in ta'adzara khattan. Ini hadisnya lemah hadisnya. Kalau enggak dapat sutra maka boleh menggariskan suatu garis. Garis gitu cukup. Paham ya? Ini lemah ya hadisnya. Jadi enggak diamalkan. Wa idza marra min wara'iha syai'un lam yukrah. Kalau ada sesuatu yang melewati di belakang sutra, enggak masalah. Untuk masalah garis, hadisnya lemah sehingga antum enggak disyariatkan menggaris. Paham ya? Cari sutra terlebih dahulu seperti itu. Kesimpulannya barakallahu fikum wa jazakumullah, ini semuanya perkara-perkara yang makruhkan dalam salat yang tentunya kita harus berhati-hati dan juga peduli untuk mengerti dan juga mengamalkannya. Karena apa? Karena kalau kita tidak memahami seperti ini, khawatirnya bermudah-mudahan di dalam salat dan itu tidak diperkenankan. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.